pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Selamat siang Bu Sus. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, mengganggu waktunya sebentar. Saya akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas Dekon di program guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Langsung saja ya Bu ya. Mungkin pertanyaannya agak sedikit banyak ya Bu, tapi tidak apa-apa ya Bu. Yang pertama, bisa ya, selama ini bagaimana panjenengan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini saya alami itu dengan membandingkan nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya jika nilai benar atau benar itu, maka ini saya membandingkan nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya jika nilai benar maka ini saya identifikasikan ke kasus yang dilematika, dan jika nilai benar versi salah maka ini masuk kasus bujukan moral. Berarti ada dua ya Bu ya, kalau yang benar dengan benar berarti dilema etika dan identifikasinya, kalau yang benar dengan salah bujukan moral. Ya. Kemudian selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dari kasus-kasus tersebut, yaitu dengan melakukan uji keputusan melalui 9 langkah yang dapat menggiring kita dalam situasi dan nilai yang bertentangan. Jadi menggunakan 9 langkah ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan menunjuk 4 paradigma dilema etika pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan yang seharusnya diambil dengan tepat dan bijaksana. Berarti dengan memilih 4 paradigma dari pengambilan keputusan, kemudian menggunakan 3 prinsip itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif itu adalah dengan melakukan pengujian melalui uji legal, uji regulasi, dan juga uji publikasi dan uji panutan. Berarti ada uji model, uji legal, uji regulasi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang merupakan tantangan pengambilan keputusan kasus yang dilema etika adalah ketika saya menghadapi kasus yang bertentangan antara keadilan, kebenaran, toleransi, dan juga kesetiaan. Bertentangan. Dimana kita harus memiliki keadilan atau kesetiaan atau toleransi. Ya. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu juga dan waktu itu juga untuk menyelesaikannya? Apakah dalam bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Iya, karena saya harus mempertimbangkan pengambilan keputusan dengan berkolaborasi bersama dengan guru saya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada. Ada ya, Bu? Iya. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?
Pembelajaran yang bisa saya petik dalam mengambil keputusan ini yaitu yang mengambil keputusan hendaknya dengan sikap bijak serta pertimbangan yang matang dengan kecermatan dan pengujian yang tepat atas kasus-kasus yang terjadi. Berarti itu namanya punya proses untuk mempertimbangkan apa yang harus kita ambil dengan menggunakan paradigma tadi dan 3 prinsip. Dan Bu, terima kasih. Semoga ini bisa memperlancar tugas saya dalam program pembelajaran ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Gus. Selamat siang Bu Erma. Maaf ya Bu mengganggu waktunya sebentar. Tidak mengganggu. Ya, maksud dari kedatangan saya ke sini bertemu panjenengan, saya ingin melakukan sesi wawancara Bu dalam memenuhi tugas program calon guru penggerak modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan sesuai dengan kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Iya Bu Erma, memang sudah menjadi tugas kepala sekolah untuk mendukung pendidikan guru penggerak ini. Jangan tetap semangat, dan apa yang saya bisa nanti untuk membantu jenengan dalam program pendidikan ini akan saya bantu. Ya, terima kasih Bu. Iya, Bisa sama-sama. dimulai ya Bu ya? Silakan, Ya. bisa Bu. Ya, mulai dari pertanyaan pertama ini Bu. Selama ini Bu, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu bujukan moral Bu? Baik Bu, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang saya alami itu dengan membandingkan ya Bu nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya apabila nilai itu benar versus nilai benar, maka saya akan mengidentifikasi kasus tersebut dalam dilematika. Dan jika itu kasus benar versus salah, maka ini masuk dalam kasus bujukan moral seperti itu. Berarti diidentifikasi ya Bu ya, Iya. dari keduanya ya. Ya. Kemudian selama ini Bu, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya, apabila saya menghadapi kasus seperti itu ya Bu ya, saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya dari kasus-kasus tersebut dengan melakukan uji keputusan melalui 9 langkah yang dapat menggiring kita dalam situasi dan nilai yang bertentangan. Berarti lewat 9 langkah itu ya. Iya, iya. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini Bu? Jadi begini Bu, langkah atau prosedur yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan merujuk pada 4 paradigma dilema etika pengambilan keputusan, dan juga 3 prinsip nih, ada 3 prinsip pengambilan keputusan yang seharusnya diambil dengan sikap yang tepat, arif dan bijaksana. Berarti mengalami 4 paradigma dan 3 iya, prinsip ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi gini Bu, hal-hal yang saya anggap efektif dalam melakukan pengujian yaitu melalui uji legal, uji regulasi atau peraturan-peraturan, uji intuisi, uji publikasi dan juga uji panutan. Berarti melalui 5 uji itu ya Bu? Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang merupakan tantangan bagi saya dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah yaitu ketika saya menghadapi kasus yang bertentangan Bu, bertentangan antara keadilan, kebenaran, kesetiaan dan toleransi. Berarti saling bertentangan itu harus Iya. memilih apakah salah satunya dari itu ya Bu ya? Iya.
Ya. Kemudian apakah panjenengan memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih Bu yang panjenengan jalankan? Tentunya ada Bu, ada apa ya, seperti jadwal tatkala itu. Dan untuk kasus dilema etika ini saya tidak menyelesaikan langsung saja di tempat. Tentunya saya mempertimbangkan lebih dahulu pengambilan keputusan yang harus saya lakukan dengan melakukan kerjasama atau berkolaborasi dengan Dewan Guru, dengan tenaga kependidikan yang ada di sekolah saya. Ya. Berarti tidak langsung di saat itu juga ya Bu ya? Iya. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika? Ada Bu, dari pertanyaan sebelumnya tadi ya, yang mempermudah pengambilan saya mengambil keputusan adalah hasil kolaborasi dengan Dewan Guru dan tenaga kependidikan itu merupakan faktor yang mempermudah bagi saya. Salah satu faktor Yeah, ya kita yeah. berkolaborasi. Kemudian yang terakhir ini Bu, Yeah. ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih Bu yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Anda, pengalaman panjenengan mengambil keputusan di dilema etika ini? Baik Bu, sebenarnya ada beberapa pembelajaran yang bisa kami petik dalam mengambil keputusan ini, yaitu diantaranya adalah pengambilan keputusan itu hendaknya harus dipertimbangkan matang-matang, kemudian juga hasil kolaborasi dengan teman atau Dewan Guru dan juga tenaga kependidikan lain, walaupun mungkin di satu sisi itu kepala sekolah punya kewenangan, tetapi alangkah baiknya jika pengambilan keputusan itu mempertimbangkan ya dengan kecermatan, dengan pengujian yang tepat atas kasus-kasus yang terjadi dengan cara kolaborasi dan juga hasil rembukan, hasil rapat, musyawarah dari bersama. Ya, berarti intinya pada musyawarah itu ya Bu ya, dengan mempertimbangkan ada 9 langkah dan uji tadi 5 uji tadi. Dan terima kasih ya Bu Pus atas waktunya. Semoga wawancara saya dengan panjenengan kali ini bisa membantu tugas saya dalam menyelesaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Iya, sama-sama Ibu. Tetap semangat ya selalu semangat tugas. Jaga kesehatan, ikut mendoakan supaya nanti Bu Erma dapat menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini sampai nanti di akhir di Desember nanti ya. Semoga tetap semangat dan tidak hanya berhenti begitu saja, terus ilmunya terus terapkan, diimbaskan ke teman-teman dan juga sekolah yang lain juga. Siap Bu ya. Selamat siang dan Selamat terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu.